Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, terima kasih ya untuk Anda yang masih setia menyimak Jelita, Jendela Inspirasi Wanita di edisi hari ini, di hari Ahad 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 13 Oktober 2024. Dan mungkin Mitra Muslim, bagi Anda yang baru saja menyimak dan menemukan ya frekuensi 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Kali ini Vivi Oktavia temani Anda Mitra Muslim di Jelita sampai tanda waktu 11 siang. Dan tentunya Mitra Muslim, Anda juga bisa menyimak siaran kami pada pagi hari ini melalui streaming di suaramuslim.net/radio. Mitra Muslim, di Suara Muslim Radio Network ada rekan Vivi ya, di sana ada rekan Kiki Rizkyani di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Di 88,7 FM Suara Muslim Tuban ada Mahfud Manof dan juga ada Agung Yuwono di 97 FM Suara Muslim Batu. Dan Mitra Muslim spesial juga di edisi kali ini ya, Anda bisa menyimak visualisasi siaran kami melalui YouTube Suara Muslim TV. Mitra Muslim, ngomongin Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Akan banyak inspirasi-inspirasi yang akan didapatkan para wanita ya di episode kali ini. Dan tentunya setiap wanita, setiap perempuan pasti pengen tampil cantik, punya kulit wajah yang sehat, yang cerah, yang bebas masalah, bebas jerawat, bebas apapun itu ya, pengennya glowing gitu Mitra Muslim. Dan untuk mendapatkan kulit yang sehat, pasti perlu perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Tapi masalahnya kebanyakan dari kita tuh bingung mau pilih perawatan kulit yang seperti apa. Karena di pasaran yang Mitra Muslim dan juga di klinik kecantikan ini banyak sekali kita ditawarkan produk-produk ya. Banyak sekali produk yang tersedia. Lantas pertanyaannya, gimana kita tahu mana sih yang benar-benar cocok untuk kulit kita sesuai dengan kebutuhan kita? Dan hari ini Mitra Muslim kita akan mengupas hal itu, mengupas tuntas tentang bagaimana sih memilih perawatan kulit yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi Anda. Tentunya bersama dengan dokter dari Hayu Skin Clinic, ada Dokter Titin Mitra Muslim. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Dokter Titin. Waalaikumsalam Kak Vivi. Iya, cantik sekali, cerah Masya di pagi Allah, hari ini. Terima kasih. Gimana kabarnya Kak Vivi? Sehat-sehat dokter. Baik ya, Alhamdulillah. Pinky-pinky? Iya. Benar, Pinky. Dokter, Kamis lalu gitu ya, dokter sudah sempat main gitu ya, gak cuma main sih, tapi berbagi ilmu juga gitu ya di Suara Muslim, di studio ini juga bareng rekan Elsa Khairunisa. Kamis lalu bahas apa dok? Kemarin kita bahas tentang bagaimana merayakan cantik yang asli ya, untuk ketenangan batin. Masya Allah. Nah, ngomongin tentang cantik-cantik itu ya dok ya, seperti yang Vivi sampaikan tadi begitu. Dari kita semuanya itu bingung biasanya dengan memilih perawatan produk-produk yang ada di pasaran gitu ya, atau di klinik kecantikan. Tapi mundur sebelum itu dok, kan kita banyak ya dari kita itu punya jenis kulit yang beda-beda. Dan ngomongin jenis kulit itu gak cuma 1, 2 atau 3 gitu ya dok ya. Mungkin dokter bisa sampaikan di Mitra Muslim yang mendengarkan gitu ya, yang menyimak pada episode kali ini, langkah pertama dok untuk kita tahu kita itu ini jenis kulitnya apa sih supaya kita tepat nih nanti pilih produk yang kita pakai itu apa. Baik, saya izin jawab ya pertanyaannya Kak Vivi. Jadi kita sebagai perempuan pasti ingin tahu ya, kulit kita ini termasuk jenis kulit yang apa. Betul. Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya? Jadi pertama yang jelas harus bisa datang ke ahlinya. Nah, harus dikonsultasikan ke ahlinya. Tapi kalau kadang kita berhalangan ya, kita tidak tahu ke ahlinya itu siapa sih? At least di rumah itu kita bisa cuci wajah dulu ya. Cuci wajah. Kita tunggu 30 menit setelahnya. 30 menit setelahnya kita lihat ya, kondisi kulit kita ini gimana, apa yang kita rasakan. Mungkin lebih kering ya, atau berminyak nih setelah cuci wajah malah kulit kita itu berminyak. Ada kan? Atau setelah cuci wajah, kulit kita ini jadi merah, gatel. Ruam kemerahan atau gatel. Nah, atau setelah cuci wajah, kok bagian sini lebih kering, tapi kok di
bagian T-zone ya, di dahi sama di hidung ini lebih berminyak. Nah, jadi kita bisa tahu, tapi ini bukan hal yang saklek ya, bukan hal yang paten. Jadi tetap harus ditanyakan ke ahlinya. Nah, jadi kalau kita tahu jenis kulit ya, jenis kulit itu kan ada banyak ya. Ya, apa aja dok? Ada yang dry skin ya, kulit kering. Kemudian ada yang oily skin. Kemudian ada yang kombinasi. Nah, kombinasi ini oily sama dry. Kemudian yang keempat, ini ada sensitive skin. Ya, jadi kita tahu kalau sensitive skin yaitu biasanya memang kemerahan ya. Kemudian kalau yang kombinasi yaitu bagian tengah T-zone-nya ini oily, kemudian bagian luarnya ini kering. Kemudian kalau kombinasi, kalau yang oily berarti berminyak. Jadi full satu wajah ini berminyak gitu. Meskipun sudah cuci wajah tetap berminyak. Nah, kemudian yang terakhir ini kering. Nah, ini kalau berdasarkan secara umum ya. Tapi kalau di dunia medis, kita jenis kulit itu ada 1 sampai 6 Kak, ada banyak. Ini tergantung dari tingkat reaksi terhadap sinar matahari. Contohnya nih. Jadi tesnya dari matahari gitu. Jadi misal kalau orang Indonesia, ini kita skin type-nya 4. Nah, skin type-nya 4, ini berarti warna kulitnya itu juga enggak yang terlalu cerah, enggak yang putih itu enggak, dan enggak yang terlalu hitam ya. Jadi sawo matang ya kan. Manis dok. Benar ya. Nah, jadi kita bisa tahunya ketika kita berada di luar ya, kita itu kalau terkena sinar matahari kita itu enggak terlalu terbakar. Gitu ya. Karena pigmentasi, karena kulit kita ini ada pigmentasinya, ada sel melaninnya, sehingga kulit kita kalau kena sinar matahari itu nggak bikin terbakar. Nah, itu. Indikasi bahwa ini kulit dikatakan terbakar, dok, mungkin apa yang bisa kita lihat atau kita rasakan? Merah, panas. Merah, panas. Cekit-cekit gitu ya? Cekit-cekit ke orang gitu lagi. Apalagi kalau habis dari pantai, itu pasti terasa ya. Jadi kulitnya itu merah, panas, kemudian kalau sampai melepuh, nah berarti itu sudah degree-nya sudah, derajatnya sudah tinggi kayak gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya banyak jenis kulitnya. Jadi kalau mungkin orang Amerika, orang Eropa itu skin type-nya 1 yang mudah terbakar. Mudah kena sunburn. Nah, itu ya. Jadi tahu ya bedanya apa gitu. Jadi kalau untuk mengenali jenis kulit memang harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Baik, jadi jangan sampai meramal gitu ya, meramal sendiri self diagnos gitu ya. Karena biasanya gini juga sih dok, kadang kan kita waktu pakai cuci muka tuh dok, efeknya tuh kadang kering, narik gitu ya di muka. Apakah ini sama dengan kulitnya kita itu dry gitu ya, kering, atau kita yang nggak cocok nih sama facial wash-nya itu? Ingredientnya ya. Ingredients ya, betul. Baik, jadi tadi seperti yang saya bilang, tunggu dulu sekitar 30 menitan. Ditunggu dulu, setelah 30 menitan reaksi kulit kita seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau tadi yang kakak bilang ketat ya, kerasa ketat ya, terlalu kering. Nah, itu bisa jadi bukan karena nggak cocok, tapi memang ingredientnya. Nah, karena ingredientnya yang sifatnya yaitu oil control, menarik minyak gitu. Jadi mengangkat minyak, otomatis kulit kita itu nggak ada minyaknya kan, jadinya kering, ketat. Nah, tapi ini akan kembali normal atau kakak akan merasa biasa aja ya setelah 30 menit berikutnya. Gitu. Tapi kalau ini terus-terusan, ini juga nggak bagus. Gitu. Justru bukan hari yang bagus ya, ini saya jadi kenceng gitu. Enggak, itu nggak bagus. Jadinya kalau semakin kering, nanti juga akan yang dirasakan tuh ya gatel. Gitu. Jadi memang kita harus tunggu 30 menit ya dok ya, untuk memastikan apakah kita cocok juga nih sama facial wash yang kita pakai dan kita tahu jenis kulit kita apa. Kalau misalnya kulit kombinasi ya dok, itu kan berminyak tuh yang di T-zone tadi, tapi di sekitarnya kering. Nah ini facial wash-nya gimana nih dok? Apakah harus ini nih, yang ini untuk yang sendiri? Jadi ada 2 facial wash yang dipakai gitu ya? Jadi gini, kalau
untuk biasanya kombinasi pakai facial wash yang normal aja. Oh, oke. Gitu. Kenapa? Karena itu lebih aman ya, lebih aman karena selagi tidak menimbulkan jerawat itu masih tergolong aman. Nah, tapi kalau sampai jerawatan ya, sampai muncul jerawat, berarti kita harus evaluasi nih apa ya yang tidak sesuai gitu, atau mungkin facial wash-nya, atau mungkin saya habis kegiatan outdoor yang banyak debu. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Oke, jadi jerawat ya dok ya. Kalau berjerawat berarti ini bisa jadi kita tidak cocok dengan produk yang kita pakai gitu ya. Nah, dokter mungkin mitra muslim ada yang bertanya-tanya nih ya. Mungkin ada yang punya keluhan di mana kulitnya itu kadang ngelupas gitu dok, kelihatan putih-putih. Ya, seperti itu. Nah, ketika kulit ngelupas seperti itu, dok, itu kita tahu apakah itu kulit sensitif gitu ya, atau kulit kering, saking keringnya gitu ya, kan karena kalau kulit kita kering memang kayak agak kelihatan bersisik gitu ya. Nah, ini gimana cara membedakannya, dok? Baik, jadi kebanyakan ya, kulit kering ini pasti mengelupas, ya, meskipun mengelupasnya itu halus. Nah, sedangkan kalau kulit sensitif, itu belum tentu mengelupas, tapi dilihat dari luar gini kelihatan merah, gitu, kelihatan lebih merah. Jadi kalau kulit kering itu belum tentu sensitif ya, tapi kalau sensitif bisa jadi kulitnya memang kering, gitu. Ada loh yang kulitnya berminyak tapi sensitif banget juga ada, gitu. Oh, jadi bukan berarti akhirnya ketika kulit sensitif ya udah kamu sensitif aja gitu ya, tapi ternyata juga ada mungkin oily juga oily gitu. bisa terjadi, kayak semua hal di dunia ini tuh bisa terjadi. Gitu. Jadi cara membedakannya bagaimana? Jadi kalau memang kulit sensitif itu kulit kita itu jadi rentan terhadap reaksi atau paparan zat yang mengenai kulit kita. Misal ya, misalnya kita cuci wajah, misal ya tadi yang dibilang cuci wajah. Ini nggak cuma kering Kak, tapi merah. Terus ada reaksi tertentu, gatel ya. Nah, itu termasuk ke dalam kategori sensitif. Setelah gatel kita garuk ada pengelupasan. Nah, itu termasuk kategori sensitif. Tapi kalau kita kering, nah itu kering hanya memang dirasa ketat tapi nggak sampai kemerahan. Gitu. Hanya ketat aja ya dok ya. Berarti mungkin yang menunjukkan bahwa benar-benar sensitif tuh merah itu tadi ya. Bisa jadi seluruh wajah atau sebagian wajah tertentu dokter kalau itu? Bisa seluruh wajah atau bagian tertentu aja bisa gitu. Jadi memang setiap dari individu pasti beda-beda ya untuk itu ya. Gitu, ya. Nah, udah ada kalau umumnya ada 4 berarti ya dok ya jenis kulit gitu ya. Ada dry, oily, kombinasi sama sensitif gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, karena kalau Vivi gitu ya, mungkin mitra muslim juga merasakan gitu. Waktu sekolah, waktu SMP itu pernah ke dokter kulit, katanya kulitnya kering. Jadi waktu itu pernah sempat ada di spesialis kulit dan kelamin gitu ya, di suatu rumah sakit waktu SMP, bilangnya kering. Nah sekarang dok, saya tuh merasa masa dimana kok kayaknya lebih berminyak ya. Kalau orang Jawa bilang keleng-keleng gitu ya. Di dalam ruangan pun gitu ya, kalau misal pakai sunscreen aja atau apa itu terlihat mengkilap-mengkilap gitu dok. Nah apakah memang dok seiring kita bertambahnya usia gitu ya, atau makanan yang kita makan berbeda dari yang dulu dan sekarang itu bisa mengubah jenis kulit kita, kondisi kulit kita yang akhirnya juga nanti perawatannya beda nih. Dulu pakai sunscreen apa gitu ya dok, saya lupa. Itu cocok. Sekarang saya coba pakai itu semakin oily banget gitu wajahnya. Nah ini gimana dok kayak gitu? Oke. Jadi kenapa kok berubah nih ya dari dulu remaja, terus habis itu kuliah ya, kakak kuliah, terus udah kerja itu kok beda-beda nih jenis kulitnya ya. Jadi memang ini dipengaruhi oleh paling yang berperan penting itu hormon ya dari dalam tubuh kita ya. Kakak pubertas, waktu remaja itu kan ada pubertas. Nah, itu juga hormonnya naik turun ya kan, ketika kita sedang haid ya atau menstruasi itu juga terjadi perubahan hormon. Jadi banyak yang ngerasa kalau lagi menstruasi kok kusem banget ya produksi, karena memang produksi minyak kita berlebihan karena kan kadar estrogen lagi tinggi atau kadar progesteronnya turun atau sebaliknya. Nah, itu yang membuat kondisi kulit kita ini jadi banyak mengeluarkan minyak atau keringat. Nah, gitu. Nah, sehingga bisa jadi waktu remaja nih ya,
berminyak banget kan, jerawatan di Iya. mana-mana. Nah, itu memang dipengaruhi oleh perubahan hormon. Selain itu, ada lagi faktor eksternal. Kalau yang hormon tadi kan faktor internal. Kalau eksternal berarti dipengaruhi dari apa? Dari lingkungan sekitar kita ini. Oke. Mungkin banyak debunya, atau kita di outdoor di lapangan ya, itu kan banyak debu. Nah, nempel-nempel di wajah ini, kemudian jadilah jerawat. Nah, itu juga berpengaruh. Dari makanan, suka makan manis nggak, Kak Vivi? Suka yang asin-asin yang dokter asin-asin ya? Sebenarnya Suka sama nggak? aja ya. Manis suka donat. Donat Iya. suka ya. Nah, jadi makanan manis itu juga bisa memicu munculnya jerawat. Gitu. Manis, pedes, asin. Kalau halangan ya dok ya, Iya. biasanya kan perempuan-perempuan sukanya cari yang kalau nggak pedes, Iya. yang manis gitu ya, makan coklat. Nah, ini ngaruh banget ya dok Ngaruh ya? banget gitu. Nah, tapi karena kalau hormon kan naik turun ya, jadi nanti bisa hilang sewaktu-waktu. Oh, oke. Gitu. Nah, Datangnya sewaktu-waktu, hilangnya sewaktu-waktu. sewaktu-waktu datang bulan ya. Iya betul. Nah, jadi bisa nggak sih kita pakai produk ya atau skincare-nya beda-beda tadi kan? Tadi kakak bilang habis pakai yang oily, terus kok pakai yang buat kulit kering. Iya. Ya. Terus habis itu bisa nggak balik lagi ke oily dan seterusnya ya? Bisa banget. Orang besok aja kulit kita bisa berbeda. Oh iya dok. Iya. Besok saya bangun tidur sudah. Iya. Wow. Nah, kalau kakak tidurnya di tumpukan jerami. Oh. Ya kan maksudnya tumpukan jerami kan banyak debunya. Ya. Nah, itu kan juga berpengaruh banget. Nah, Oke. jadinya bisa kita ganti skincare, bahkan tiap bulan itu kita bisa ganti. Kenapa? Kita sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Jadi kalau dibilang harus ngeceknya berapa kali ya dok ya gitu. Iya betul itu dok. 1 bulan sekali itu bisa dicek ada nggak perubahan jenis kulitnya gitu. Karena kakak liburan aja deh, udah kakak di Surabaya ya. Terus kakak pergi ke Arab ya, umroh ya, misalnya umroh ke Arab, itu kan juga berpengaruh sama jenis kulit. Tiba-tiba di sini oily, di Arab sana jadi kering, kering banget ya. Dan itu nggak nunggu 1 bulan loh, langsung bisa gitu. Kalau kayak gitu kulit kita nggak kaget gitu ya dok? Apa gimana ya? Terus kalau misalnya kayak gitu juga gitu ya dok ya? Entah mitra muslim yang liburan keluar kota atau apa, tiba-tiba kaget sama cuaca di sana, entah dinginnya banget atau panasnya banget. Langkah yang kita lakukan apa nih dok? Supaya kulit kita juga nggak terlalu kaget gitu ya untuk adaptasinya, ini penyesuaiannya. Jadi memang preventif ya, pakai basic skincare itu insya Allah cukup. Ya, dari facial wash, toner, kemudian pakai moisturizer, ditutup dengan sunscreen. Nah, jadi sebelum berangkat itu juga kita harus rutinkan dulu gitu. Kenapa? Sayang banget karena kalau udah kering ya, udah kering, untuk memperbaikinya itu juga butuh effort gitu loh. Iya betul. Butuh effort ya. Jadi mending antisipasi dari awal gitu ya dok ya, untuk itu ya. Tadi sempat Vivi ada pertanyaan nih dok, bentar ya saya ingat ya. Masih tentang kulit juga gitu ya dok ya. Kalau ngomongin tentang kecantikan, memang ya kita nggak ada habisnya membahas hal ini dokter. Nah kalau di dunia ini, apalagi di medsos sekarang dokter, itu biasanya ada yang kita jadikan apa ya, figur sebagai contoh panutan gitu ya, sebagai tolok ukur bahwa saya harus tampil cantik seperti dia gitu ya. Nah kan dengan adanya ukuran-ukuran cantik seperti itu ya dok di masyarakat, nah ini dampaknya apa sih dok? Mungkin dokter dapat klien gitu ya dari request tertentu dan lain sebagainya, tapi nanti dokter setelah jeda gitu ya. Dan mitra muslim silahkan Anda bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tanya ya, konsultasi bareng dokter Titin di edisi kali ini. Bisa lewat WhatsApp di 0855 3938 atau langsung komentar ya di YouTube Suara Muslim TV. Nanti Vivi akan bacakan dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Walaupun terlahir sama, setiap wanita memiliki cantik uniknya sendiri. Karena itu, merawatnya pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Di Hayut, dapatkan perawatan Skin Resolve Program yang meliputi skin analyzer berstandar internasional, konsultasi personal bersama dokter ahli, dan rangkaian perawatan optimal dengan tahapan dan hasil terukur.
agar cantik aslimu bisa terus terpelihara. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, skinvestasi cantik aslimu. Baik Mitra Muslim, terima kasih ya masih setia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan tentunya Mitra Muslim di Jelita episode kali ini, saya Vivi Octavia masih bersama dengan Dr. Titin, dokter dari Hayu Skin Clinic. Dan pembahasan kita pada edisi kali ini Mitra Muslim adalah memilih perawatan yang tepat. Tadi sebelum jeda, Vivi sama Dr. Titin sudah ngobrolin ya, sedikit gitu ya dokter ya. Dimana kita itu terpengaruh dengan penilaian cantik versi media sosial gitu ya dokter ya. Kita nggak tahu ya, itu pakai filter atau gimana kan kita nggak pernah tahu ya dok ya, sampai seperti apa. Tapi itu sampai jadi momok gitu ya. Jadikan contoh, jadikan tolok ukur bahwa cantik itu harus putih, cantik harus mancung, yang alisnya tebel, yang bibirnya merah gitu, yang pipinya tirus, wah paket lengkap gitu ya. Kayak Barbie lah gitu ya, vitamin Barbie seperti itu. Nah, dengan adanya stigma ataupun standar kecantikan yang ada di media sosial seperti itu, dokter, akhirnya dampak yang mungkin dialami oleh kita gitu ya sebagai perempuan apa? Mungkin dokter pernah dapat keluhan-keluhan dari klien atau akhirnya klien itu pengennya yang kayak gini dokter gitu ya. Baik, jadi memang ya standar kecantikan sekarang itu sangat berkembang. Berkembangnya ini bisa membawa dampak yang positif maupun negatif. Oh, ada dua ya, ada dua gitu. Dampak positifnya apa sih dengan adanya standar kecantikan yang seperti dikatakan Kak Vivi ya, tadi yang harus pipi tirus, kulitnya putih, kayak Barbie. Nah, itu semakin berkembangnya riset atau penelitian. Positifnya di situ. Positifnya di situ. Jadi kita sebagai mungkin ahlinya itu banyak melakukan penelitian. Nah, penelitian kan otomatis kita mendapat ilmu baru ya. Nah, jadi gimana caranya mengubah zat A jadi agent untuk memutihkan kulit. Nah, kayak gitu-gitu. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya apa? Ini mengganggu kesehatan mental. Nah, ya. Jadi banyak sekali remaja-remaja nih ya yang mereka jadi insecure gitu, karena standar cantiknya ya kayak Barbie yang harus putih, terus kurus badannya, nah kayak gitu-gitu itu sebenarnya mengganggu kesehatan mental. Nah hal ini makanya banyak sekarang kasus bullying ya. Nah kasus bullying, misal ada jerawat gitu ya, padahal itu kan normal jerawat hormon, tapi mereka pada mengolok-olok, nah sehingga tingkat kepercayaan dirinya kita menurun gitu. Oke. Kalau misalnya sudah menurun kayak gitu dok, yang bisa kita lakukan apa supaya ya kita mungkin ekspektasi kita gitu ya terhadap orang-orang di sekitar kita, tekanan-tekanan yang ada tentang kecantikan itu, tapi kita tetap pede nih dengan cantik aslinya kita seperti apa gitu ya. Yang penting itu sehat atau cantik sih dok? Dua-duanya penting Mitra Muslim ya. Jadi kan kita tahu kalau definisi cantik itu kan ya di dalamnya itu ada sehat juga, gitu. Sehingga ini menjadi dua faktor yang saling berkaitan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tekanan-tekanan untuk memenuhi standar kecantikan? Ya memang sebenarnya ini dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri, kita memang harus ibaratnya bersyukur, harus mengingat bahwa kita itu dilahirkan memang sesuai dengan fitrahnya. Masya Allah. Ya, sesuai dengan fitrahnya ya ini memang bentuk kita ya, ibaratnya ini memang bentuk kita. Nah, tapi gimana kita untuk memperbaiki diri ke depannya, yaitu tadi kita harus berpositive thinking ya, harus berpikiran positif biar ke depannya kita ini bisa bermanfaat gitu loh buat orang lain. Ya, bukan kalau standar kecantikan yang orang-orang plotkan ya, misal harus A, B, C, D ini manfaatnya apa sih buat orang lain gitu. Paling cuma biar seneng aja dilihat gitu. Tapi
di sisi lain cantik itu kan ada inner beauty sama outer. Ya. Nah, tanpa harus merubah, kita bisa menjaga ya kondisi kulit kita biar sehat ya, kemudian biar kita itu prima ya gitu. Kalau inner ya berarti kita dari dalam diri kita harus banyak-banyak bersyukur itu sih, itu untuk mengatasi tekanan tekanan sosial gitu. Jadi emang harus dari diri kita ya dok ya, mindset-nya gitu ya harus dibangun. Jadi terpancar juga cantiknya dari diri kita gitu ya dokter ya. Kita syukuri apa yang ada gitu ya yang di tubuh kita, tapi tetap harus kita rawat gitu ya dokter ya. Dokter pernah nggak dokter ada klien gitu ya atau ada pasien yang mungkin awalnya tuh ada keluhan-keluhan gitu ya terkait kesehatan mereka, kesehatan kulitnya, terus itu sharing bagaimana penilaian orang lain terhadap kulitnya dia punya panutan pengen kulitnya seperti apa, tapi akhirnya dia berhasil nih dok dengan versinya dia. Mungkin yang orang lain yang anggap cantik adalah putih, beliau yang nggak putih tapi sehat, bersih dan terpancar akhirnya aura cantiknya itu dokter. Ada, jadi beberapa pasien memang yang datang ke klinik ya, khususnya di Hayu, ini mereka pasti awalnya ada keluhan, tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri dengan mungkin bentuk wajahnya ya, atau mereka tidak percaya diri dengan apa ya ibaratnya confidence-nya dia itu banyak yang ngebully. Ya, banyak yang ngebully gitu. Nah, sehingga dia mencari pertolongan nih, datang ke Hayu gitu ya. Dia datang ke klinik gitu. Dok, ini saya begini gitu. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan perawatannya kayak gitu. Nah, terus ya kita jelaskan bahwa memang prinsip dari Hayu Klinik ini yaitu skinvestasi cantik aslimu. Jadi tanpa adanya perubahan bentuk, tetap kita rawat biar kalau bisa meskipun usianya 50 tahun, kondisi kulitnya, kondisi badannya ini tetap kayak usia 30 tahun. Wah, mau Mas ya, Muslim. Awet 20 tahun lebih muda. Nah, itu ya. Sehingga memang kita lakukan, selalu kita lakukan edukasi ke pasien. Nah, di situ pasien itu jadi nyaman dan jadi senang sebenarnya. Oh, ada ya dokter-dokter yang berpikiran seperti ini, berpikiran kritis gitu. Karena sekarang kan eranya memang seperti itu ya Kak. Betul sekali. Sekarang itu memang ada standar kecantikan yang memang harus A, B, C, D. Nah, sedangkan di Hayu kita membawa nih jargon yaitu skinvestasi cantik asli. Nah, jadi tanpa merubah ya dokter ya. Tanpa merubah. Kalau merubah kan nggak boleh ya kalau dalam Islam ya. Jadi jangan sampai nih jadinya operasi plastik ini tambah maju gitu ya. Jadi segini aja tapi ini dirawat cantik asli sehat gitu ya dokter ya. Gitu. Oke, luar biasa nih Mitra Muslim. Nah dokter, mungkin kalau kita agak balik gitu ya, yang ke sesi yang pertama gitu. Tadi sempat gitu ya, mungkin Mitra Muslim tuh ada yang kerjanya keluar kota gitu ya dokter ya, pindah-pindah gitu. Yang akhirnya mungkin kondisi kulitnya ini menyesuaikan kembali dengan cuaca yang ada di sana. Terus ditambah lagi kalau misal kerjanya nih dokter harus make up terus gitu ya, harus tampilnya make up. Nah ini pasti perawatannya juga berbeda kan dok dengan orang-orang yang tidak make up. Benar, memang. Jadi kayak Kak Vivi gini ya, Kak Vivi mungkin kalau lagi kerja, lagi on cam, mungkin diharuskan memakai make up, atau orang-orang yang kerjanya memang di frontliner itu kan harus make up. Nah, ini juga penggunaan skincare-nya berbeda ya. Berbeda. Dari apa? Kalau memang make up-nya tebel banget ya tetap memang harus double cleansing gitu ya, pakai micellar water. Jadi cuci muka pakai micellar water silahkan gitu. Nah, tapi kalau kondisinya memang kegiatannya indoor ya, nggak yang terpapar sinar matahari atau polusi luar, itu bisa pakai facial wash aja cukup. Karena kalau terlalu kering itu juga nggak bagus, terlalu berminyak itu juga nggak bagus. Pokoknya semua yang berlebihan itu nggak baik. Yang berlebihan kurang baik ya Mitra Muslim ya. Jadi kita harus sesuaikan kembali begitu ya dokter ya. Kalau misalnya dokter sukanya aktivitasnya gitu ya di luaran gitu ya, ada yang Mitra Muslim mungkin mobilitasnya tinggi, pakai kendaraannya entah dia mobil entah dia motor gitu ya, kan tetap ya dok sebenarnya kalaupun pakai mobil kan masih kena paparan sinar matahari begitu. Nah
akhirnya tapi kalau aktivitas cuma pakai sunscreen aja dok. Nah ini perlukah kita juga double cleansing? Barangkali ada polusi-polusi yang mempengaruhi kulit kita gitu dokter? Bisa, boleh, silakan gitu ya. Asalkan double cleansingnya tadi juga sesuai. Jadi misal gini, meskipun di mobil nih ya, di mobil, masa sih di mobil terus? Kan pasti keluar ya ceritanya ya. Nah, pasti keluar dari mobil gitu loh. Nah, habis itu kita lihat memang kalau di situ kondisi ruangannya bersih, itu ya kita facial wash aja cukup ya. Jadi biar tidak terlalu kering. Nah, tapi kalau kita lihat kita keluar mobil, tempat kerjanya di lapangan ya. Ya sudah, berarti kalau saran saya memang sebaiknya di double cleansing. Oke, gitu. jadi memang nanti sesuai lagi sama kebutuhan kulitnya. Sesuai kebutuhan ya, kulitnya, dan itu juga nggak tiap hari. Oh, gitu. Kalau tiap hari juga bahaya, karena dokter bilang berlebihan nggak boleh, kalau terlalu kurang juga jangan gitu, mitra muslim ya. Gitu. Jadi harus proporsional. Benar. Benar sekali ya. Dan mungkin dokter, kalau tadi ngomongin perawatan yang tepatkah kita dokter gitu ya, ketika kita itu menggunakan sunscreen tapi kita di dalam ruangan terus nih, aktivitasnya kita karena di hari libur gitu ya, weekend, akhir pekan, nggak kemana-mana, cuma di dalam rumah dengerin jelita gitu ya di pagi hari ini sampai malam, udahlah mungkin nonton film bareng keluarga gitu ya, lewat rumah dan lain sebagainya. Ini perlukah dokter kita tetap pakai sunscreen gitu atau pakai perawatan kulit rutin gitu? Perlu dong, karena lampu ini kan juga ya, panas ya. Kalau kadang kakak kalau misalnya kena cahaya ya, meskipun cahaya lampu itu pasti dirasa panas. Nah, kalau panas otomatis gimana yang dirasa kulitnya? Kayak kebakar gitu. Nah, tetap aja sama. Jadi bisa pakai sunscreen dengan SPF yang mungkin lebih ringan ya, 30-35. Ya, karena kadang cahaya matahari ya memang bisa masuk dari jendela. Gitu ya. Nah, itu. Tapi kecuali kalau memang bed rest banget ya, bed rest di rumah, di kamar, bener-bener gelap gitu ya, itu nggak apa-apa sih, nggak pakai. Beda lagi ya dok ya? Nggak pakai sunscreen silakan. Tapi kalau skincare, ya kalau saran saya skincare itu memang harus istiqomah, ya, harus dirutinkan. Kenapa? Karena ibaratnya tumbuhan aja nih, 3 hari nggak disiram layu. Ya, kulit kita 3 hari nggak dikasih skincare gimana? Ya kusem gitu. Jadi nggak ada istilah ketergantungan itu ya. Iya dong. Iya, kan ada kan sekarang tuh lagi booming banget kayak ketergantungan, nanti resep krim dokter begini. Nah, itu sebenarnya di mana-mana kalau kulit kita itu kan ibaratnya makhluk hidup ya. Ya, makhluk hidup. Kalau memang nggak disiram, nggak dipupuk, ya akan layu, mati, kering. Nah, tumbuhan pun gitu kan, ya kan? Kalau nggak dirawat, nggak dikasih pupuk, nggak disiram, ya layu, mati. Tembok aja nih ya, tembok ini kalau dibiarkan, nggak ada penghuninya, terus nggak rajin dicat, nanti setahun kemudian juga pasti akan muncul apa coba? Kayak muncul jamur agak hitam-hitam gitu biasanya dokter ya. Atau retak-retak juga lah kalau dibutuh. Jadi penggunaan skincare itu bagus ya dan baik, bermanfaat, apalagi kalau digunakannya istiqomah. Masya Allah. Jadi mitra muslim jadi harus istiqomah gitu ya dokter ya. Skincare pagi ya, skincare malam juga. Iya. Supaya juga cantiknya terpancar. Apalagi kalau bareng Hayu Skin Clinic juga pasti akan lebih terpancar lagi mitra muslim kecantikan Anda, cantik asli Anda. Nah, ngomongin gimana sih kalau kita perawatan di Hayu Skin Clinic gitu ya dokter ya, nanti bisa dokter bagikan setelah jeda mitra muslim. Anda silahkan boleh sekali konsultasi bareng dokter Titin di pagi hari ini, bisa di WhatsApp ya di 0855 300938 atau lewat telepon di 0315624555, atau boleh sekali kalau mau komentar di live chat YouTube Suara Muslim TV. Kita jeda lagi mitra muslim, dan Vivi juga dokter Titin akan segera kembali. Tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Walaupun terakhir sama, setiap wanita memiliki cantik uniknya sendiri. Karena itu, merawatnya pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Di Hayu, dapatkan perawatan Skin Resolve Program yang meliputi skin analyzer berstandar internasional,
konsultasi personal bersama dokter ahli, dan rangkaian perawatan optimal dengan tahapan dan hasil terukur. Agar cantik aslimu bisa terus terpelihara. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, skinvestasi cantik aslimu. Mitra Muslim, kita kembali lagi ya di Jelita Jendela Inspirasi Wanita. Dan Mitra Muslim, kali ini masih bersama saya Vivi Oktavia dan juga Dr. Titin ya. Kita masih membahas tentang bagaimana kita membeli perawatan yang tepat. Betul ya dokter ya? Dan sudah ada pertanyaan yang masuk juga. Ini pertanyaannya sebenarnya pekan lalu dokter ya. Oh bukan pekan lalu lagi, 1 bulan lalu ini Bu Sri Rahayu begitu sabarnya menanti jawaban ya dokter ya. Tapi sebelum ke situ dokter, tadi sudah sempat kita terjeda bagaimana tentang Hayu Skin Clinic. Ini kan klinik kecantikan gitu ya, perawatan kulit. Apa sih dok yang membedakan Hayu Skin Clinic ini dengan klinik-klinik kecantikan lainnya? Baik, saya izin jawab ya. Ya. Jadi kalau Hayu Klinik bedanya apa sih sama klinik kecantikan lainnya? Jadi sesuai dengan visi misi kita ya, jargon kita skinvestasi cantik aslimu. Nah, di sini yang membedakan apa? Di Hayu ini kita merawat sesuai dengan fitrahnya. Masya Allah. Ya. Jadi memang tanpa adanya treatment-treatment untuk pembentukan wajah. Nah, kemudian kalau kakak pernah ke Hayu nih, pasti dari pintu masuk nih, kakak itu udah disambut. Ya, sudah menemukan suatu kehangatan, ya, kehangatan dari masuk, kemudian ketemu sama stafnya, front office, resepsionisnya, kemudian masuk ke skin analyst, ya, skin analyst ini ruangan tadi yang saya bilang, jadi untuk mendeteksi masalah kulit. Oke. Ya, kemudian habis dari skin analyst masuk ke ruang konsultasi. Nah, di situ ranah kerja dokter ya. Baik. Jadi di situ nanti akan kita analisa keluhannya apa, masalahnya apa, bahkan treatment yang direkomendasikan ada apa saja. Nah, di situ kemudian apa sih yang membedakan? Jadi selain dari skin analyst tadi, kita juga ada yang namanya Skin Resolve Program. Oke, seperti apa itu dokter? Jadi kalau Skin Resolve Program ini merupakan program untuk mengatasi masalah kulit, yaitu kita jabarkan di komputer ya, kita jabarkan kondisi kulit dari pasien itu diagnosanya apa. Misal Kak Vivi, mungkin ada bekas jerawat. Nah, jadi kita jelaskan kenapa bisa terjadi bekas jerawat. Kenapa jerawatnya ini bisa membekas gitu loh. Kok lama ya dok nggak hilang-hilang. Kenapa? Nah itu kita jelaskan. Ya, habis kita jelaskan kenapa bisa terjadi, kemudian kita jelaskan juga treatment apa yang bisa dilakukan. Ya, kita tunjukkan ABCD jenis treatmentnya, kemudian kita bilang ke pasiennya bersedia atau enggak treatment itu. Nah, di sini terjadilah akad. Oh, nah, Masya Allah. gitu. Jadi memang nggak langsung dilakukan tindakan ya dokter ya, harus persetujuan juga dengan Benar, harus pasien. persetujuan. Jadi ini biar pasiennya aman dan nyaman. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Jadi nanti di ruang konsul kita akad, kemudian waktu tindakan di lantai 2 itu ya, kita juga akan akad. Ya, akad lagi, kita kasih tahu, kita beritahu kalau treatmentnya ABCD gitu. Kemudian setelah selesai treatment, kita juga akad lagi. Oh, gitu. oke. Ya, jadi memang ini biar tidak terjadi kesalahpahaman ya, jadi biar pasiennya itu juga nyaman dan aman. Masya Allah. Gitu. Jadi memang prosesnya panjang gitu ya dokter ya. Tapi ini demi kenyamanan dan juga keamanan dari pasien itu sendiri. Luar biasa. Jadi kalau misalnya dok, pasien request gitu ya, saya maunya perawatan yang kayak gini dok gitu. Iya. Itu ada ya seperti itu dok? Ada aja model pasien yang seperti itu tuh memang ada. Cuman kita sesuaikan lagi, sesuai nggak sama kondisi kulitnya.
Oke, Gitu. kalau daripada dipaksakan ya dok ya, Daripada tapi dipaksakan. tidak menyelesaikan akar masalah di kulit itu Iya, ya. jadi misal pasien datang Ya, tiba-tiba, dok saya maunya laser aja gitu ya. karena Ya mungkin sudah. tahu dari orang-orang juga dok, laser itu gede-gede Iya, gitu ya. saya mau laser aja gitu. Waktu kita periksa ternyata kulitnya kering banget. Oh, nggak boleh ya dok? Iya, Atau- nggak disarankan. Oke. Kalau kering ya berarti kita butuh apa? Buat menghidrasi gitu. Nah, jadinya nggak disarankan. Nah, seperti itu kita harus edukasi ke pasiennya. Baik. Dan Ya di kan? Hayu Skin Clinic juga memberikan edukasi itu. Benar, harus. Harus ya, luar biasa. Jadi Harus. memang tidak hanya hadir gitu ya saat tindakan aja, tapi sebelum tindakan ini sudah ngobrol juga bareng pasien gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Pasca itu pun juga masih gitu ya dokter ya. Masih. Luar biasa. Ini yang membedakan Hayu Skin Clinic dengan klinik-klinik lainnya. Oke, dokter, tadi kan sempat menyampaikan bahwa di Hayu Skin Clinic itu ada SRP, Skin Resolve Program. Nah, biasanya ya dokter ya, Mitra Muslim tuh semangat banget nih kalau misalnya ada potongan-potongan harga, ada diskon. Nah, kalau misalnya Mitra Muslim pengen gitu ya, cobain salah satu treatment yang ada di Hayu Skin Clinic yang SRP ini, ada diskon nggak dok? Ya, jadi buat mitra muslim yang mau ke Hayu bisa nanti dapat diskon 10% selamanya. Selamanya seumur hidup? Selamanya, iya benar. Masya Allah. Jadi nanti datang aja ke Hayu, nanti akan dijelaskan oleh front office ya bagaimana mekanismenya, dan nanti harus skin analis dulu ya, harus skin analis dulu, kemudian konsultasi sama dokter, kemudian treatment. Nah, nanti akan dapat diskon 10% selamanya. Masya Allah, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya Mitra Muslim ya. Kalau mau ke Hayu Skin Clinic, ini ada di daerah mana aja dokter? Baik, jadi kalau untuk daerah Jawa Timur ya, kita di Surabaya ada di Ngagel. Oke, dekat sini sama ya, Studio Suara dekat. Muslim. Kemudian di cabang Jiwok, ya, Sidoarjo, dan Malang. Oke. Nah, kemudian tersebar di Jabodetabek juga sudah ada. Luar biasa ya. Sudah ada 10 cabang. Ayo bagi mitra muslim yang mau datang ke Hayu untuk merasakan gimana sih treatment di Hayu, ayo datang aja ke Hayu Skin Clinic cabang terdekat. Luar biasa. Atau boleh juga ya dokter kalau kepoin Instagramnya Hayu? Boleh, silakan. Jadi nanti silakan buka aja Instagramnya Hayu, nanti di situ ada link-linknya ya, kalau mau digabungkan ke WhatsApp cabang terdekat. Oke. Jadi biar bisa langsung tanya-tanya gitu lebih lanjut gitu ya dokter ya. Atau kalau misalnya mau reservasi, bisa ya dokter ya? Bisa. Jadi nanti hubungi ya WhatsApp Hayu cabang terdekat atau melalui Hayu Doc. Jadi kita ada aplikasi namanya Hayu Doc. Gitu bisa nanti reservasi aja di situ dengan dokter siapa, jam berapa, dan di mana. Luar biasa. Baik, jadi Mitra Muslim bisa langsung di-download di App Store atau Play Store gitu ya dokter ya. Hayu Doc. Benar, DOC. Benar. Ya, di situ Mitra Muslim, atau juga boleh di websitenya Hayu ya dokter ya, di www.hayu.id. Dokter, ini ada Ibu Sri Rahayu ya yang sudah sabar menantikan jawaban gitu ya dokter ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk retinol serum, untuk pemakaian retinol serum, apa boleh dipakai setiap hari dok? Itu pertanyaan pertama. Lanjutannya. Dan retinol yang ada di dalam produk kecantikan itu apa diperbolehkan? Terus pertanyaan yang ketiga, pemakaian retinol serum itu berguna untuk apa dokter? Wah, ini borongan pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi apa? Dipakai tiap hari kah dokter serum retinol ini? Baik, jadi serum retinol ya, sekarang ini lagi hits memang retinol ya. Retinol ini merupakan memang turunan dari vitamin A ya, termasuk zat aktif. Boleh nggak dipakai setiap hari? Sebenarnya tidak disarankan gitu. Kenapa? Karena retinol ini berfungsi, nah ini menjawab yang nomor 3 kan, berfungsi apa? Jadi berfungsi sebagai skin cell proliferasi atau pertumbuhan sel kulit baru gitu. Regenerasi sel bisa gitu ya. Jadi semakin
apa ya namanya, semakin hari, misal tiap hari ini dipakai, itu malah bisa mengiritasi. Oh, bukan tambah glowing ya dokter ya? Enggak. Tambah kinclong gitu ya? Tambah Bisa iritasi. mengiritasi gitu. Nah, Oke. kemudian selanjutnya apa lagi tadi? Kalau retinol yang ada di dalam produk kecantikan itu diperbolehkan nggak sih sebenarnya dok? Boleh. Jadi Oke. retinol di dalam produk kecantikan itu diperbolehkan. Ada persenannya khusus ya, jadi nanti sesuai dengan BPOM ya, sesuai dengan BPOM itu berapa persen maksimal. Baik. Gitu. Setahu saya yang paling tinggi ada yang 3% itu retinol. Nah, tapi ada jenis retinol lain nih, misal kayak tretinoin ya atau retinal, itu beda ya. Jenis-jenis lain ini harus dengan resep dokter. Gitu. Karena memang ingredientnya lebih aktif. Jadi kalau dipakai sembarangan, apalagi dipakai tiap hari, nah itu malah bisa mengiritasi. Gitu. Jadi memang karena fungsinya memang retinol itu buat apa sih? Buat merangsang pertumbuhan ibaratnya kolagen kita ya. Kolagen kita itu biar bagus gitu. Kemudian kulit kita juga ya yang awalnya ibaratnya bersisi terus mungkin beruntus-beruntus, kalau pakai retinol pasti halus. Oh gitu dokter. Tapi akhirnya Gitu. yang tepat itu penggunaannya mungkin 1 pekan berapa kali dokter? 1 pekan biasanya 2-3 kali aja cukup. Oke. Gitu. Dan dipakainya di malam hari ya. Karena apa? Karena sifatnya retinol itu kalau fotolisis ya, jadi kalau kena sinar matahari itu sensitif. Oh, Gitu. itu apa ada rasa terbakar atau gimana dokter? Iya bisa. Oke. Panas ya gitu. Jadinya memang disarankan pada malam hari. Oke. Semoga terjawab ya Ibu Sri Rahayu yang sudah bertanya. Dokter, kalau ini ngomongin tentang retinol, berarti ini kan juga suatu teknologi gitu ya yang dihadirkan dari bidang kecantikan gitu. Nah, kalau misalnya bahan-bahan alami dok, gitu. Ada yang kadang memilih bahan alami aja gitu. Ada juga yang nggak memilih bahan alami karena nggak serantan gitu. Untuk orang-orang Jawa bilang nggak serantan, nggak sabaran gitu ya. Kok nggak ngefek ya? Saya pakai tomat, saya sudah hancur-hancurkan terus saya taruh di ini ya wajah saya di malam hari. Kok nggak ngefek apa-apa ya gitu. Sebenarnya ada efeknya tuh penting nggak sih dok? Kita itu melakukan perawatan selain mungkin ke dokter gitu ya, ke dokter kecantikan, tapi juga kita melakukan perawatan alami di rumah. Oke, baik. Jadi kalau untuk perawatan alami ya, atau kita biasa sebut dengan herbal ya. Nah, itu sebenarnya kurang disarankan gitu ya. Kenapa? Karena itu belum ada risetnya. Meskipun vitamin C itu ada nih di buah jeruk. Terus akhirnya kita pakai buah jeruknya. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena malah bisa mengiritasi. Karena mungkin di jeruk ada getahnya atau kandungannya lebih asam. Kan tiap jenis jeruk kan beda-beda ya kandungannya ya. Nah itu harus sesuai dengan riset gitu. Saya pernah ada kasus ya. Ini pasien saya, jadi beliau itu flek. Nah, flek melasma. Kemudian dia lihat nih di YouTube, dok saya pakai jeruk purut ya, jeruk purut yang hijau itu, jeruk purut ditambah dengan kapur sirih. Gitu, katanya ini bisa ngilangin flek. Jadi dia olesin tuh, jadi kayak cairan peeling. Diolesin di wajahnya sini. Full itu dok? Full seluruh wajah. Tahu nggak apa yang terjadi? Luka bakar. Oh ya Allah, berarti jadi melepuh gitu karena terlalu panas. Nah itu ya, jadi ini nggak aman karena memang belum diteliti. Jadi jangan sampai asal gitu ya dok, karena mungkin di YouTube gitu, ada di YouTube, ada di internet, ada nih racikan-racikan herbal ini yang bisa diolah di rumah ini. Kalau misalnya mungkin takarannya kurang tepat, tidak sesuai jenis kulit, itu juga efeknya luar biasa. Jadi takut ya. Terus gimana dok jadinya sekarang dok? Ya jadinya akhirnya ya kita obati apa? Luka bakarnya. Fleknya tetap ada, malah makin parah fleknya gitu. Jadi memang harus konsultasi sama ahlinya ya. Kemudian semua produk yang disarankan oleh dokter itu yang memang yang terbaik gitu. Bahkan Hayu pun itu produknya nggak ada loh di mana-mana. Kita produknya eksklusif ya. Jadinya memang hanya bisa didapatkan ya di Hayu maupun
beli online ya, Ya. di Hayu Dok. Oke, Gitu. jadi manfaatkan sebaik mungkin nih Mitra Muslim. Hayu sudah melalang buana begitu ya, sudah ada di berbagai kota di Indonesia, kemudian juga sudah ada aplikasinya gitu, Benar. Hayu Dok, terus ada Instagramnya di @hayuklinik, ada websitenya juga www.hayu.id. Manfaatkan sebaik mungkin, Anda menggali informasi sebanyak-banyaknya, langsung juga datang di klinik Hayu juga ya dokter ya. Di sana langsung konsultasi sama dokter biar tercerahkan ya. Mitra Muslim, sebenarnya masalah kulitnya apa sih dan apa perawatan yang tepat di kebutuhan Anda gitu ya dokter ya. Benar. Baik, dokter, kita masih ada satu sesi terakhir iya. ya. Mitra Muslim harus manfaatkan sebaik mungkin. Nanti mungkin dokter di sesi terakhir bisa sampaikan ke Mitra Muslim kalau mau mempertahankan hasil perawatan kita jangka panjang gitu dok ya. Maksud cantiknya nggak cuma hari ini doang gitu dokter, habis perawatan cantik, besok-besok balik lagi gitu ya. Nah ini caranya kita merawat dalam jangka panjang seperti apa? Terakhir nanti ya dokter ya. Baik. Dan Mitra Muslim, kita jeda dulu ya. Vivi dan juga Dokter Titin akan kembali setelah jeda. Anda tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Suara Muslim, the best religious radio network. Walaupun terakhir sama, setiap wanita memiliki cantik uniknya sendiri. Karena itu, merawatnya pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Di Hayu, dapatkan perawatan Skin Resolve Program yang meliputi skin analyzer berstandar internasional, konsultasi personal bersama dokter ahli, dan rangkaian perawatan optimal dengan tahapan dan hasil terukur. Agar cantik aslimu bisa terus terpelihara. Yuk, skin investasikan cantik aslimu di Hayu. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, skin investasi cantik aslimu. Baik Mitra Muslim, tidak terasa ya kita sudah masuk di sesi terakhir bareng Dokter Titin, dokter dari Hayu Skin Clinic. Masya Allah, dokter, sudah sesi terakhir. Jadi kita harus mengejar waktu gitu ya supaya ilmu yang dokter punya ini tersampaikan gitu ya kepada Mitra Muslim yang menyimak kita pada pagi sampai siang hari ini, sudah menjelang tanda waktu 11 siang Mitra Muslim. Dokter tadi sempat sampaikan bahwa kita itu bisa loh nantinya kalau nggak cocok itu kita ada iritasi gitu ya di kulit kita. Nah kalau misalnya iritasi itu sudah terlanjur terjadi gitu dokter, kita harus apa dok? Kalau gupuh gitu, bingung akhirnya nggak tepat kan juga malah memperparah gitu. Ya, jadi kalau udah iritasi gitu, ya kita harus mencari pertolongan ke ahlinya ya. Jangan tadi self diagnose ya, atau coba-coba mengobati sendiri. Nah, jadi kita konsultasi ke ahlinya, jadi stop semua produk yang barusan dipakai tadi ya, yang diduga mungkin produk ini ya yang menimbulkan iritasi. Setelah itu kita bisa sebagai dokter berikan krim anti iritasi. Nah, jadi kita calming down kan dulu nih kondisi kulitnya, jadi biar netral ya tanpa ada zat-zat lain. Gitu. Jadi memang perlu dinetralkan dulu ya dok ya posisinya ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu panik gitu ya dokter ya kalau misalnya iritasi gitu ya. Saking paniknya jadi kayak pakai yang macam-macam justru bahaya gitu. Jadi langsung datang ke Hayu gitu ya. Iya benar. Gitu. Dok, kalau tadi ada 4 jenis kulit, ada dry, oily, kombinasi, sama sensitif. Nah ini kalau sensitif ini kan pasti juga perawatannya beda nih dok ya dengan 3 hal ini gitu. Nah ini perawatan yang biasanya khusus buat sensitif ini apa dokter? Baik, jadi kalau untuk kulit sensitif itu kan semacam kena reaksi apapun ya, misal kita peeling atau kita pakai produk apapun itu bisa jadi kemerahan. Nah, itu sudah pasti berarti dok ya? Apapun itu dia kan merah. Jadi lebih rentan, kena sinar matahari dikit aja mungkin udah merah gitu. Nah, sehingga treatment apa sih yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau di sini ya kita mungkin lebih ke bagaimana proses menyikapi
keluhan pasien yang sensitif tadi ya. Oke. Misal datang, aduh dok kulit saya merah. Nah ini masuknya stage 1 ya. Stage 1 kita atasi dulu nih kemerahannya dengan apa, treatment apa sih gitu. Jadi nanti di SRP ya di Skin Resolve Program ini nanti akan dijelaskan. Jadi kakak ini diagnosanya apa? Ya diagnosanya keluhan utamanya datang yaitu kulitnya kering, asfiksia skin ya, kering, sensitif, kemudian eritan ya, merah gitu. Nah kemudian kita tunjukkan ini loh treatmentnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. Nah, kemudian apa sih treatment yang paling cocok? Ya memang kita biasanya kalau sensitif kita nggak boleh treatment yang agresif ya, laser gitu nggak disarankan. Jadi kita treatmentnya yang apa, yang injeksi. Biasanya injeksi skin booster. Nah itu lebih disarankan. Jadi kita nggak boleh treatment yang agresif yang melukai kulit. Nah kemudian sudah selesai tahapan stage 1-nya ya. Kemudian kita beralih ke stage 2. Ketika sudah selesai dengan masalah kulit yang sensitif, ke stage 2-nya kita atasi mungkin apa? Bekasnya. Jadi bekas kulit sensitif mungkin kan yang merah-merah gitu, itu bisa menimbulkan bekas hitam. Jadi nggak cuma jerawat aja yang berbekas ya dokter ya? Bisa gitu. Kan biasanya kalau sensitif perih panas, nah itu kadang mungkin kegesek ya, terus ada luka. Ya kan, ada luka. Nah itu nanti kita bisa atasi bekasnya dengan apa? Ya dengan treatment gitu. Nah kemudian ini di stage 2, stage 2 dari Skin Resolve Program. Kemudian bulan depan kontrol lagi nih. Kita lihat, oh sudah bagus ya, sudah bagus. Ini masuk ke stage 3. Gimana kita maintain, mencegah biar nggak terulang. Dengan apa? Ya dengan perawatan-perawatan yang sesuai dengan kondisi kulit gitu. Jadi kita ada step-stepnya. Jadi kalau Skin Resolve Program itu di Hayu ada stage 1, stage 2, sama stage 3. Nah, gunanya apa tadi? Ya, sebagai ibaratnya pasien ini biar mengerti gitu loh. Ternyata merawat itu sampai mencegah biar nggak muncul keluhan lagi. Gitu. Jadi keluhan-keluhan yang sebelumnya itu nggak akan balik lagi gitu ya dokter ya. Harapannya kan begitu ya. Harapannya pasti begitu. Ya. Sekarang pun juga ini ya dokter ya, jangan sampai gitu ya kita perawatan gitu ya, terus cantiknya sekarang seminggu lagi udah balik lagi gitu ya. Jangan sampai masalah-masalah seperti itu hadir gitu ya dokter ya. Apakah SRP ini juga termasuk perawatan untuk jangka panjang dokter, supaya hasilnya kita itu mempertahankan kondisi kulit kita yang sehat, yang cantik ini gitu? Iya benar. Jadi memang untuk mempertahankan hasil perawatan kulit yang jangka panjang itu semuanya ada di SRP. SRP-nya hanya ada di Hayu loh, bayangin Skin Resolve Program. Iya, cuma ada di Hayu Skin Resolve Program ini ya. Jadi ini program khusus memang. Nah, sehingga itu tadi untuk jangka panjang memang harus istiqomah. Seperti yang saya bilang ya. Jadi stage 1, stage 2, stage 3. Nah, di stage 3 ini di mana kita memasukkan treatment-treatment untuk mempertahankan hasil perawatan kulit jangka panjangnya. Gitu. Nah, ini kan Mitra Muslim suka banget nih dok dengan yang namanya promo, diskon, potongan harga begitu ya. Apakah untuk Mitra Muslim yang mungkin saat ini sedang menyimak gitu ya, pasti pengen banget kalau ada itu. Ada nggak sih dok untuk Mitra Muslim yang saat ini menyimak kita dari tadi pagi gitu ya sampai sekarang sudah menjelang tanda waktu 11 siang mendapatkan diskon ini untuk program SRP di Hayu Skin Clinic? Ya, baik. Jadi bisa datang ke Hayu Clinic, nanti akan dapat diskon 10% selamanya. Masya Allah. Itu untuk semua klinik Hayu dokter atau di Surabaya aja? Seluruh klinik Hayu. Seluruh klinik Hayu. Baik di Jawa Timur maupun di Jabodetabek. Jadi mungkin Mitra Muslim yang domisilinya saat ini tidak di Surabaya gitu ya dokter ya. Kan ada yang di Batu gitu, dekat sama Malang berarti ya. Jadinya bisa yang di Hayu Skin Clinic Malang gitu. Terus benefit lain, jadi setiap transaksi
kurang lebih 100.000 nanti dapat poin Oke. gitu. Poinnya sebesar 5.000. Nah, ini bisa digunakan buat beli produk maupun buat treatment. Nah, jadi ibaratnya nabung ya. Oh iya betul, kalau diakumulasikan ini juga Iya. bisa buat tabungan mungkin kalau misalnya mau tambah perawatan ini gitu ya Iya, dokter ya, sudah ada benar. celengan lah istilahnya ya gitu ya, wah, luar Iya. biasa. Dan berlaku seumur hidup. Iya, Ya. benar. Oke, kalau misalnya ngajak-ngajak teman-temannya gitu bisa nggak sih dok? Bisa Aha, silakan tetap ya? kalau ngajak teman-temannya bisa. Nanti dapat diskonnya juga 10% selama. Bukan dibagi-bagi ya Oh, diskonnya ya? bukan. Jadi nggak 10% untuk 2 orang bukan ya, tapi Bukan. 10% setiap orang ya. Setiap orang. Luar biasa nih Mitra Muslim. Jadi bisa manfaatkan sebaik mungkin ya penawaran khusus untuk Mitra Muslim nih yang ada di seluruh Indonesia, perawatan SRT Skin Resolve Program Mitra Muslim di Hayu Skin Clinic. Dokter, ada pesan yang mau disampaikan untuk kita akhiri ya perbincangan kita di podcast Jelita pada edisi kali ini? Baik, jadi untuk wanita-wanita muslimah ya, Masya Allah. terutama ya di Indonesia ini, memang kita harus merawat diri ya untuk hasil jangka panjang itu memang harus istiqomah ya, Masya Allah. sehingga perlu dirutinkan. Jadi kalau para wanita ini ingin treatment yang aman, yang nyaman, bisa datang ke Hayu Klinik karena kami memang sudah standarnya internasional. Masya Allah, luar biasa. Sehat selalu, Iya, Dokter terima Titi. kasih. Semoga bisa jumpa ya di sana. Amin. Di sana gimana ini? Ya, dokternya di Hayu, Iya, di Hayu Skin silakan. Clinic ya. Ditunggu ya kedatangannya Masya ya. Allah, baru teman-teman ya. Benar. Rombongan suara muslim. Wah. Iya, silakan. Sehat selalu dokter, semoga Iya. bisa jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mitra Muslim, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Dokter Titi, dokter dari Hayu Skin Clinic. Dan Mitra Muslim, terima kasih juga atas kebersamaannya dalam Jelita. Jangan lupa Mitra Muslim, investasikan cantik asli Anda di Hayu Skin Clinic. Dan tentunya Mitra Muslim, Dokter Titi sudah memberikan berbagai wawasan dan juga ilmunya ya. Kita sudah banyak belajar gimana sih caranya kita itu mengenali kebutuhan kulit kita, menghadapi tekanan standar kecantikan yang ada di masyarakat Indonesia. Dan tentu saja bagaimana kita bisa memilih perawatan yang tepat. Dan janganlah ragu ya Mitra Muslim, sekali lagi jangan ragu Mitra Muslim untuk mengunjungi Hayu Skin Clinic. Atau bisa berkonsultasi lebih lanjut ya dengan dokter-dokter yang ada di sana tentang perawatan yang sesuai dengan kulit Anda. Ingat Mitra Muslim, perawatan kulit itu bukan hanya tentang produk, tapi juga tentang kita memahami kebutuhan kulit kita secara individu dan memberikan perhatian yang tepat untuk kulit kita. Sekali lagi, jangan tunggu lagi Mitra Muslim, mulailah dari sekarang untuk merawat kecantikan kulit asli Anda bersama Hayu Skin Clinic. Dan Mitra Muslim, setelah ini di Savana Sajian Motivasi dan Nada, Anda akan ditemani rekan Ferry Ramadhani, tanda waktu 1 sampai setengah 3 siang. Saya Mitra Muslim, Vivi Octavia, dan videografer serta editor Yuda Setiawan dan Arafi, serta kru yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.